dipersembahkan oleh Pemirsa, Anda masih menyaksikan Connect 360. Pemirsa, Pilkada serentak 2020 akan digelar pada 9 Desember mendatang. Berbeda dari pelaksanaan pilkada sebelumnya, Pilkada 2020 digelar di tengah situasi pandemi COVID-19. Karena itu selain aspek demokratis, Pilkada juga harus mengedepankan aspek kesehatan. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana upaya menjamin Pilkada 2020 tetap berkualitas sekaligus aman dari COVID-19. Sudah hadir di studio anggota Bawaslu Rahmat Baja dan juga bergabung dari luar studio staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Henry Subiakto. Selamat malam Pak Henry. Selamat malam, Mbak. Iya, terima kasih sudah bergabung dengan kami dan selamat malam Pak Rahmat sudah datang ke studio kami. Kita sudah dengan perlindungan ganda ini pakai face shield dan juga ada pembatas kaca. Saya akan ke Pak Rahmat terlebih dahulu untuk menanyakan ini kira-kira sudah 27 hari kampanye berlangsung. Kemudian Bawaslu mencatat ada 83 kegiatan kampanye yang dibubarkan karena tidak sesuai aturan. Mayoritas pelanggarannya seperti apa Pak Rahmat? Mayoritas pelanggarannya adalah pengumpulan massa lebih dari 50 orang. Oke. Jadi ketika lebih dari 50 orang, maka sesuai dengan PKPU nomor 13 tahun 2020, maka wajib kita peringatkan terlebih dahulu. Setelah diperingatkan, masih juga baru setelah 1 jam kemudian kita bubarkan. Jadi bertahap memang pemberitahuan kepada teman-teman, kecuali tiba-tiba massa berkumpul banyak, baru kita kemudian peringatan kita berikan, secepatnya pun kita bubarkan. Untuk kemudian bubarkan. Secara umum selain kemudian ada kampanye yang dibubarkan, ada 605 pelanggaran untuk protokol kesehatan, apa catatan Bawaslu terhadap pelaksanaan kampanye sejauh ini? Secara umum maka masih konvensional pendekatan teman-teman pasangan calon, yaitu pertemuan terbatas yang paling sering dilakukan. Kemudian metode alat peraga kampanye kan konvensional juga, pemasangan alat peraga, spanduk dan lain-lain. Jadi tidak ada kampanye daring itu hanya 68 yang kami temukan. 68, ya. Oke. Jadi dari 27 hari 68 kampanye daring, jadi terlalu rendah lah. Ya, tidak sebanding lah dengan juga pertemuan terbatas. Kita bandingkan dengan pertemuan terbatas. Dan penggunaan memang yang agak sulit ya bagi teman-teman pasangan calon adalah penggunaan media, karena itu terbatas waktu 15 hari menjelang akhir. Nah itulah yang kemudian jadi persoalan. Kita minta sih untuk kemudian dibuka agar teman-teman pasangan calon juga ada gregetnya itu di masyarakat, karena radio juga tertutup untuk iklan kampanye. Kemudian juga media televisi juga demikian. Yang sekarang ada adalah dengan metode daring itu. Metode daring ini yang juga hanya bisa dikenal di pusat-pusat kota. Kalau di kecamatan Indonesia ini kan luas. Tidak hanya Jakarta tidak ada pilkada. Jawa Barat tidak hanya Kabupaten Bandung, tapi juga ada Pangandaran dan lain-lain. Hal ini menurut saya perlu juga untuk difikirkan ke depan untuk kemudian menjaga protokol COVID tetap terjaga, akan tapi gaungnya pilkada tetap ada. Ya. Bagaimana kira-kira caranya agar kemudian iklan kampanye kemungkinan menurut kami masih bisa untuk kemudian diperpanjang waktunya atau kemudian diperluas waktunya. Karena 15 hari sebelum masa kampanye berakhir itu agak mepet sebenarnya. Artinya harus ada perubahan. Harus ada perubahan, itu kan 15 hari itu pada saat tidak ada pandemi. Sekarang merasakan nggak? Gini kita bubarkan nih pertemuan terbatasnya, tidak ada rapat umum, tidak ada kemudian pertemuan-pertemuan yang intensif antara pasangan calon dengan pemilih juga agak terbatasi dengan juga protokol COVID-19. Oleh sebab itu supaya ada gaungnya, kampanye daring sudah berbanyak, kemudian juga iklan kampanye juga harus dilakukan. Menurut saya dengan teman-teman Kominfo apalagi yang sudah bisa mendeteksi mana kira-kira yang bisa daerah mana yang jaringannya juga kurang. Ini kan banyaknya Indonesia Timur nih. Dan jaringan untuk kampanye daring itu agak terbatas. Nah itulah perlu difikirkan agar metode kampanyenya, metode-metode yang membumi
akan tetapi tidak melanggar protokol COVID-19, salah satunya di event kampanye. Oke, baik. Kita langsung tanyakan ke Pak Henry Subiakto, staf ahli dari Menteri Kominfo. Pak Henry, sejauh ini kalau dari fakta di lapangan ternyata memang transformasi dari kampanye model konvensional tidak langsung terjadi meskipun kita sedang berada di tengah pandemi. Apa catatan dari Kominfo? Ya, Mbak Tasha, memang betul bahwa ini tantangan yang berat sekali ya, karena memang aturannya itu kan mix antara aturan yang waktu awal-awal, aturan KPU nomor 10 tahun 2020, kemudian diperbarui jadi nomor 13 tahun 2020, itu kan awal-awalnya kan sebelum itu kan memang kita tidak tahu bahwa akan ada pandemi. Jadi memang aturan itu tadi selama kampanye masih terlalu pendek, dan masih mindset yang sebelum ada pandemi, sebelum kita dituntut untuk menggunakan teknologi digital, gitu ya. Nah ini jadinya lalu ketika ada larangan rapat umum, larangan kegiatan misalnya seperti konser, musik, larangan mengumpulkan massa, itu lalu menjadi kesulitan karena lalu seakan-akan teman-teman itu kampanyenya itu tergantung sekali dengan teknologi digital. Sementara infrastruktur digital sendiri itu tidak semua wilayah itu sudah ada, gitu ya. Kita tahu, kami menyadari dari Kominfo, sampai sekarang ini masih ada sekitar 12.000 desa dan kelurahan di Indonesia yang belum bisa mengakses internet. Bahkan ini sekarang justru kita mengejar itu untuk tahun-tahun ke depan. Tapi untuk tahun ini memang belum bisa, gitu ya. Nah ini akhirnya lalu mendorong teman-teman di lapangan yang melaksanakan pilkada ini harusnya kreatif. Misalnya tidak ada internet, pakai radio. Tidak ada radio, pakai selebaran-selebaran. Pakai spanduk-spanduk. Intinya kan yang dilarang itu kan mengumpulkan massa. Nah itu yang dilarang. Karena apa? Mengumpulkan massa bisa menciptakan klaster yang kemudian ada di PKPU nomor 13 2020 itu kan memang dilarang yang namanya rapat umum, dilarang yang namanya konser musik ataupun juga kesenian-kesenian yang memungkinkan orang berkerumun, bergerombol, kemudian memunculkan klaster karena memang kita sedang COVID. Nah ini memang menjadi tantangan, tapi sekaligus ini juga konsistensi pemerintah bahwa kita ini sudah new normal. Kalau namanya new normal atau adaptasi kebiasaan baru, itu memang semua pihak itu sudah diharapkan bisa produktif, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif seperti sedia kala, cuma memperhatikan yang namanya protokol kesehatan. Artinya orang boleh kampanye, orang boleh mengajak orang lain untuk melaksanakan pilkada, tapi tetap yang namanya kesehatan tidak bisa diabaikan. Ini tuntutan yang harus kreatif kita sekarang. Semua harus melaksanakan itu. Baik. Pak Henry, kalau dari 270 daerah yang nanti akan melaksanakan pilkada serentak, berapa persen atau mungkin Anda punya datanya yang kemudian memang memiliki kendala jaringan internet yang sulit sehingga tidak mampu untuk melakukan kampanye secara daring? Kalau data-datanya memang agak sulit ya, karena kan kita tahu bahwa di Indonesia ini ada 83.000 lebih desa di seluruh Indonesia. Nah kalau Kominfo hanya tahu bahwa 9.112 itu ada di daerah 3T yang belum bisa diakses itu. Daerah terluar, tertinggal dan terisolir gitu ya. Itu daerah 3T. Sementara kalau di wilayah-wilayah di luar 3T masih ada sekitar 3.000 lebih sedikit. 3.000-an lebih sedikit. Nah yang 3.000-an lebih sedikit itu bisa saja malah di Jawa pun masih ada yang agak sulit untuk mengakses internet, begitu kan? Nah itu memang seperti itu. Nah memang kalau di kota tidak ada masalah. Hampir sebagian kota besar itu internet sudah bisa masuk, begitu. Tapi ketika dia ada di wilayah-wilayah tadi desa, kadang-kadang ada BTS-nya tapi tidak mampu untuk melayani. Nah itu disitulah perlunya adanya kreativitas kita tetap melaksanakan pilkada, tetapi dengan catatan protokol kesehatan kita lakukan. Tidak harus semuanya basisnya internet, bisa dengan TV lokal, bisa dengan
radio, bisa dengan selebaran, bisa dengan spanduk-spanduk, bahkan bisa dengan ini apa Pak Mahfud pernah mengatakan, yuk kenapa tidak pakai masker aja, bagi-bagi masker, maskernya dan gambarnya nama-nama apa ini yang kandidat pilkadanya. Baik, baik dengan kondisi pandemi dan segala tantangan dalam kampanye, apakah visi misi dari pasangan calon sudah tersampaikan kepada masyarakat? Itu nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.